Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang berbahagia, mudah-mudahan kita tetap dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari nanti memberikan manfaat pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Mari kita membaca basmalah bersama-sama dengan konsentrasi pikiran, hati, dan perasaan kita betul-betul dengan membaca basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari domain penilaian dalam teknologi pendidikan itu adalah sebuah siklus kelanjutan dari desain-desain atau dari domain-domain sebelumnya, yaitu dari domain desain, domain pengembangan, domain pemanfaatan, maupun domain pengelolaan, dan kemudian kita sampai di domain penilaian, atau ini adalah siklus yang kelima dari sistem teknologi pendidikan. Oke, ini harus dipahami betul untuk kemudian bisa betul-betul memahami dari fase atau tahap-tahap yang berikutnya ini. Tanpa memahami dengan baik desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, maka akan kesulitan untuk memahami apa penilaian di sini. Saudara-saudari, penilaian dalam Permendikbud yang disebut penilaian dalam Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 yang disebut penilaian itu bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Itu ya seperti contohnya seperti ulangan ujian nasional dan yang lain-lain yang selama ini dilakukan. Ini kalau di dalam penilaian dalam Permendikbud ya. Penilaian dilakukan melalui observasi oleh guru biasanya. Penilaian diri itu adalah seperti evaluasi diri, self assessment yang dilakukan oleh murid sendiri. Atau penilaian antar teman. Menilai antar teman, ada ulangan harian, penugasan, tes praktek, proyek dan portofolio yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Itu adalah kalau dalam Permendikbud. Sementara kalau di dalam teknologi pendidikan, penilaian itu adalah sebuah proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar. Hampir sama untuk yang di sini dengan Permendikbud tadi. Tapi akan sangat berbeda saat kita membahas tentang sangat berbeda kalau kita yang kedua ini, penentuan secara formal mengenai kualitas, efektivitas atau nilai dari suatu program, produk, proses, proyek, tujuan atau kurikulum. Tujuan dari penilaian ini di dalam teknologi pendidikan adalah untuk menaksir manfaat dari sebuah isi menyangkut benda fisik, untuk menaksir kegiatan yang dibiayai secara khusus dalam kurun waktu tertentu, untuk menaksir kegiatan yang memberikan pelayanan secara berkesinambungan. Nanti lebih detailnya hal-hal seperti ini akan kita bahas. Kita bahas berikutnya. Subdomain penilaian di dalam teknologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, pengukuran beracukan patokan atau pengukuran acuan patokan atau disingkat PAP. Ada juga yang mengatakan pengukuran acuan kriteria atau PAK. Yang ketiga, penilaian formatif. Yang keempat, penilaian sumatif. Oke, kita jelaskan satu persatu.
Yang dinamakan analisis masalah itu adalah cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, memahami sifat dan parameter dalam permasalahan dan memahami komponen mana saja yang kritis. Yang ketiga, mengurutkan atau breakdown proses aktivitas tersebut dalam beberapa komponen aktivitas. Ini ada beberapa contoh seperti ini. Contoh pakai SWOT analisis. SWOT itu adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threat atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Nanti kita lihat. Jadi kita buat ada semacam tabel, ini bilah kisi-kisi yang ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat. Yang sering salah, strength itu kekuatan dan weakness berasal dari internal. Strength dan weakness itu asalnya internal. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Umpamanya kekuatan itu bisa kita tingkatkan sendiri atau kelemahan diri kita bisa kita kurangi. Tapi kalau opportunities, peluang, dan threat, ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan atau diri Anda pada pasar yang lebih besar. Contoh, SWOT, deskripsi aspek-aspek. Ini deskripsi KKPA ini adalah KK ini kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman atau SWOT. Jadi deskripsi di sini diletakkan apa kekuatan yang kita punyai, kelemahan yang kita punyai, peluang yang kita punyai, ancaman, peluang yang ada di luar, ancaman yang ada di luaran sana. Umpamanya contoh untuk produk buku Ikhtiar Mengabadikan Cinta Suami Istri itu kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Peluangnya bagaimana? Ancamannya bagaimana? Nah, ini bisa dipakai untuk mengevaluasi atau menilai produk ini. Kalau kekuatan produk ini ada di buku Ikhtiar, umpamanya kekuatannya ada di konten, maka kita harus mempromosikan kontennya. Kalau kelemahannya itu ada di desain, umpamanya ya desain dicoba diperbaiki lebih bagus. Peluang, umpamanya peluangnya ada atau tidak, ancamannya atau tidak. Nah, ini untuk mengevaluasi sebagai contoh buku Ikhtiar Mengabadikan Cinta Suami Istri yang pernah saya bagikan linknya itu. Nah, yang kedua setelah mendeskripsikan semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini, berikutnya adalah strategi pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangannya. Ini yang internal itu kekuatan dan kelemahan, eksternal itu peluang dan ancaman. Kekuatan bertemu dengan peluang, kekuatan bertemu dengan peluang, jadinya adalah memilih keuntungan. Sedangkan kelemahan bertemu dengan peluang, berarti perlu memanfaatkan peluang. Kalau kekuatan bertemu ancaman, berarti mengerahkan kekuatan. Kalau kelemahan bertemu ancaman, berarti mengendalikan ancamannya. Inilah yang disebut sebagai strategi pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan dari produk-produk kita maupun program-program kita yang dihasilkan dari sistem teknologi pendidikan. Berikutnya yang ketiga itu adalah prioritas strategi pengembangan. Ini sebagaimana tadi, faktor internal ada kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal ada peluang dan ancaman. Jadi strateginya, kalau S, strength, bertemu dengan peluang, gunakan S untuk memanfaatkan O. Berarti yang namanya perluasan.
Ada kelemahan atau W bertemu peluang atau O berarti menghilangkan W dan memanfaatkan O. Nah, inilah prioritas-prioritas yang perlu kita lakukan. Nah, itu S bertemu T. Ini S bertemu T, gunakan S untuk menghindarkan T. Kalau kelemahan W bertemu T, meminimalkan W untuk menghindarkan T. Ini adalah prioritas strategi pengembangan. Jadi yang pertama itu adalah gunakan S untuk memanfaatkan O, gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menghilangkan W weakness untuk memanfaatkan peluang, gunakan S strength atau kekuatan untuk menghindarkan T, dan gunakan meminimalkan weakness untuk menghindarkan T. Ini contoh dari analisis masalah untuk menilai dari produk-produk teknologi pendidikan kita, baik produk itu berupa software, berupa program, ataupun berupa fisik atau bentuk fisik. Nah, ini ada 10 strategi pemecahan masalah, ini tambahan saja ya. Kalau tadi analisis masalahnya, ini strategi pemecahan masalahnya. Yang pertama ada melihat gambar keseluruhannya dan detail, tahan pendapat kamu sampai matang. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu per matang. Tahu detail, tahu pemecahannya yang diolah secara matang atau betul-betul dianalisis. Yang ketiga, susunlah model masalah menggunakan gambar, sketsa, diagram, grafik, persamaan, atau simbol. Ini untuk memecahkan masalah-masalah itu. Jika satu langkah pemodelan atau representasi masalah tidak berjalan, coba cara yang lainnya. Nyatakan masalah dalam pernyataan, ubah pertanyaan jika tidak menyarankan jawaban. Masalah saya adalah tidak ada sinyal. Bagaimana ubah pertanyaan jika menyarankan jawaban? Bagaimana caranya agar dapat sinyal? Oke, yang keenam, fleksibel untuk mencari strategi pemecahan masalah. Yang keenam itu fleksibel, tanggap situasi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau di dalam bahasa agama kita, dalam berdakwah, kita disarankan untuk ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan seterusnya. Coba kerjakan dari belakang, mulai dari tujuan dan berjalan ke belakang untuk menemukan strategi atau solusi yang lainnya. Umpamanya Anda ingin membuat satu model pembelajaran yang khusus untuk anak-anak tunagrahita. Tunagrahita itu kecerdasannya di bawah standar. Ya, maka Anda harus betul-betul mengetahui terlebih dahulu anak tunagrahita, cara mengatasinya untuk mengajarkan sholat sepertinya. Sepertinya itu kan berarti bagian dari analisis masalah kita atau identifikasi pemecahan-pemecahan masalahnya. Dari situ ditarik, berarti kalau anaknya itu lambat berpikir, berarti bisa diulang-ulang. Oleh karenanya strategi pembelajarannya adalah banyak perulangan. Banyak kata-kata yang untuk anak standar itu bisa diulang 3 kali, berarti untuk anak tunagrahita bisa diulang 10 kali. Mungkin seperti itu. Lacak solusi parsial, maka Anda dapat kembali dan melanjutkan dari awal. Solusi-solusi itu kan dari bagian ke bagian. Jadi ada siklus-siklus, ada tahap-tahap yang itu perlu dicermati untuk menemukan bagaimana yang harus dilakukan atau apa yang macet di antara tahap-tahap itu. Berpikir analog seperti masalah apa ini, di mana saya dapat menemukan hal yang sama seperti ini. Yang ke-10, bicara tentang dan lalui masalah, tetap bicarakan ini sampai Anda dapat penyelesaian. Oke, berikutnya subkawasan atau subdomain yang kedua dari penilaian adalah pengukuran acuan patokan atau BAP, atau juga pengukuran acuan kriteria.
PAP atau PAK ini berdasarkan acuan kriteria dan ketuntasan tujuan pembelajaran atau mastery learning. Jadi betul-betul ketuntasan itu untuk mata kuliah teknologi pendidikan adalah harus mampu membuat produk. Nah, ini adalah berdasarkan ketuntasan itu. Kriteria ditentukan dalam penyusunan kurikulum, baik oleh pemerintah maupun oleh institusi. Jadi kurikulum itu ada sifatnya yang nasional, ada lokal maupun institusional. Di perguruan tinggi seperti itu. Nah, kalau di pendidikan dasar maupun menengah itu ada seperti itu seperti di sekolah-sekolah swasta. Umumnya di sekolah NU itu ada Aswaja, di sekolah Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan dan yang lain-lain seperti itu. Yang ketiga, untuk menilai kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal, pretest, dan tes akhir. Yang keempat, keuntungannya menggunakan PAP maupun PAK adalah terkontrolnya penguasaan materi objektif dalam penilaian. Contoh seperti UTS kemarin. Itu beracuan patokan atau kriteria. Yang ketiga, subdomain dalam penilaian itu adalah penilaian formatif atau ulangan-ulangan. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada pembelajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajarnya. Sebagaimana Anda ketahui bahwa kemarin ada remedi, itu adalah dalam rangka bahwa memberikan umpan balik kepada Anda mana nomor-nomor, soal-soal, materi-materi yang belum Anda kuasai dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dari sisi dosen umumnya saya, ternyata ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan di dalam proses pembelajarannya. Umpamanya karena kedisiplinan itu kurang karena dikerjakan dengan online, nah, umpamanya perlu ditingkatkan kedisiplinannya. Yang ketiga, memberikan saran dan masukan yang membantu dalam membuat rencana belajar ke depannya, sehingga mereka dapat memodifikasi perilaku belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, karenanya kalau hasil UTS yang kemarin itu menunjukkan bahwa ada kekurangan di pembelajaran atau di diri mahasiswa, ya berarti mahasiswa mungkin perlu untuk memodifikasi perilaku belajarnya. Jadi ingat-ingat saja apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang kemarin. Ya, kalau umpamanya yang hanya senang copy paste, ya dihilangkanlah copy paste-nya. Pelajari dengan baik. Kalau umpamanya melihat videonya hanya dilihat judulnya, lalu diseret-seret, tidak betul-betul dipelajari dengan baik, ya akan banyak penjelasan yang kelewat. Kalau hanya berdasarkan PowerPoint-nya, mungkin juga banyak yang tidak kurang jelas, sehingga diperlukan penjelasan melalui video. Ini ada 6 cara penilaian formatif. Ada goal check, yaitu pada akhir pembelajaran mereka diberikan penilaian apakah tujuan pembelajaran sudah mereka capai. Tujuan pembelajaran di pertemuan itu. Goal check seperti itu. Diskusi satu-satu. Umpamanya pernah saya minta saudara-saudari memberikan pertanyaan yang langsung saya jawab dan saya upload jawabannya pada pertemuan itu juga di akhir pertemuan. Observasi, menilai kecakapan dari masing-masing individu. Ini bisa dilakukan melalui peminatan atau desain, konsep desain yang Anda mulai buat itu. Log belajar pribadi. Pembelajar diminta untuk membuat log atau semacam jurnal belajar. Jurnal belajar dari mulai pertemuan pertama sampai ke 8 bagaimana. Presentasi kelompok, self assessment atau evaluasi diri. Pembelajar didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka sendiri dan menentukan tingkat kecakapan atau keahlian mereka terhadap materi belajar. Berikutnya subdomain yang keempat, ya, di dalam penilaian, yaitu penilaian sumatif.
digunakan untuk menentukan apakah pembelajar berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tingkat kemahiran yang diinginkan atau belum. Yang kedua, diberikan pada akhir pembelajaran keseluruhan dan akan menghasilkan nilai akhir pembelajar. Ini hasilnya lulus atau tidak. Yang ketiga, diberikan rubrik penilaian dan kriteria di awal pembelajaran dan dibuat mereka mengetahui sebesar apa porsi penilaian yang akan dianalisis. Sebagaimana yang ketiga ini telah kita diskusikan di awal pertemuan, di pertemuan pertama. UTS berapa persen, UAS berapa persen, tugas berapa persen, dan yang lain-lain seperti itu. Contoh, Anda lihat bisa di format desain. Format desain kita itu adalah termasuk tugas penilaian sumatif. Apakah Anda memahami dengan baik bagaimana yang namanya desain itu, bagaimana yang namanya pengembangan, bagaimana yang namanya pemanfaatan, pengelolaan, lalu penilaian, dan seterusnya seperti itu. Oke, peran dan implikasi penilaian dalam teknologi pendidikan. Penilaian diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang memanfaatkan sarana penelitian untuk memperoleh cara yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para teknolog pembelajaran dalam membuat keputusan yang kompleks. Tumbuhnya desain pembelajaran sebagai suatu proses keperilakuan atau behavioris proses mengakibatkan digunakannya tujuan perilaku secara reguler. Baik kelemahan maupun keunggulan pembelajaran yang berorientasikan tujuan pada umumnya akan berlanjut dengan digunakan pengujian beracukan kriteria. Pada dasarnya, hampir semua prosedur desain pembelajaran mendorong digunakan tes beracuan patokan dan bukannya tes beracuan norma. Tes beracuan norma itu nilai dikatrol itu. Contoh, lihat penilaian produk akhir di artikel ikhtiar. Di artikel ikhtiar itu kan ada penilaian terhadap buku itu. Itu contohnya. Contoh yang lain seperti ini. Anda telah mengisi ini walaupun baru 21 orang. Baru 21 orang dari 4 kelas. Ya mungkin selain yang 21 itu inginnya ngisi di sini mungkin. Tapi karena tidak enak maka lebih baik nggak ngisi gitu. Tapi coba nanti saudara-saudari semuanya diupayakan, dicari lagi linknya ini, link saran untuk semprotan-semprot ini lalu diisi. Ini juga bisa dalam rangka untuk memperbaiki model-model di kisah semprot dan gemprot itu. Yang ini tadi apakah menyukai? Hasilnya 52,4%. Sangat suka. Yang ini apakah bermanfaat? Ini sangat bermanfaat. Yang ketiga ini berkeinginan membagikan itu kan. Ya, ini silakan diisi penilaian kisah semprot. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.